Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kesuksesan menurut Alkitab. Apa saja rahasia-rahasia itu? Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon berilah kami hikmat dan pengertian untuk mengerti rahasia-rahasia kesuksesan yang Engkau ajarkan dalam Alkitab. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara semua, apakah Anda ingin sukses dalam hidup? Pasti jawabannya iya, karena semua orang ingin sukses, baik dalam karir, keluarga, kesehatan, keuangan, maupun rohani. Namun apa sih definisi sukses menurut Alkitab? Apakah sukses itu berarti memiliki banyak harta, jabatan, atau pengaruh? Apakah sukses itu berarti tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan? Atau apakah sukses itu berarti selalu bahagia dan tidak pernah terluka? Ternyata definisi sukses menurut Alkitab tidak sama dengan definisi sukses menurut dunia. Sukses menurut Alkitab adalah ketika kita dapat memenuhi tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, serta ketika kita dapat meneladani Kristus dalam segala hal dan menjadi saksinya di tengah dunia. Lalu bagaimana cara kita mencapai sukses menurut Alkitab? Apa saja rahasia-rahasia yang harus kita ketahui dan lakukan? Mari kita lihat beberapa contoh dari kisah nyata dan kisah yang ada di Alkitab yang telah berhasil mencapai sukses menurut Alkitab. Salah satu kisah nyata yang menginspirasi kita tentang sukses menurut Alkitab adalah kisah Nick Vujicic ya. Nick Vujicic adalah seorang pria yang lahir tanpa lengan dan kaki. Ia mengalami banyak tantangan dan penderitaan sejak kecil. Pernah merasa putus asa dan ingin bunuh diri, namun dengan pertolongan Tuhan ia bangkit dari keterpurukan dan menemukan tujuan hidupnya. Nick Vujicic sekarang menjadi seorang pembicara motivasi Kristen yang terkenal di seluruh dunia. Ia telah memberikan inspirasi dan harapan kepada jutaan orang melalui cerita hidupnya yang luar biasa. Ia juga telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan lengan dan kaki untuk menjadi bahagia dan sukses, tetapi ia hanya membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Kisah Nick Vujicic menunjukkan kepada kita bahwa sukses menurut Alkitab tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau materi kita, tetapi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Nick Vujicic telah berhasil mencapai sukses menurut Alkitab karena ia telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ia telah melayani Tuhan dengan menggunakan bakat dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Ada banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kita tentang rahasia kesuksesan menurut Alkitab. Salah satu ayat yang sangat terkenal adalah Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi, "Janganlah engkau lalai memperhatikan segala perkataan yang tertulis dalam kitab Taurat ini, tetapi bacalah kitab itu siang dan malam supaya engkau berhati-hati melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah engkau akan berhasil dalam segala usahamu dan engkau akan beruntung." Ayat ini merupakan janji Tuhan kepada Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Tuhan menugaskan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang penuh tantangan dan musuh. Tuhan memberikan rahasia kesuksesan kepada Yosua, yaitu dengan memperhatikan, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa rahasia kesuksesan menurut Alkitab adalah dengan mengasihi firman Tuhan dan mentaatinya. Firman Tuhan merupakan pedoman hidup kita yang memberikan hikmat, pengajaran, nasihat, peringatan, sumber kekuatan, dan pengharapan kita, yang memberikan kita iman, kasih, penghiburan, lampu bagi kita, dan terang bagi jalan kita, yang memberikan kita arah, tujuan, dan visi.
Oleh karena itu, marilah kita mengikuti contoh Yosua yang tidak lalai memperhatikan firman Tuhan, tetapi membacanya siang dan malam dan berhati-hati melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kita akan berhasil dalam segala usaha kita dan kita akan beruntung. Selain Yosua, ada banyak tokoh Alkitab lainnya yang telah mencapai sukses menurut Alkitab dengan cara yang berbeda. Salah satu tokoh Alkitab yang patut kita teladani adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, yaitu Yakub. Dia memiliki mimpi-mimpi besar tentang masa depannya, namun dia mengalami banyak cobaan dan pengkhianatan dalam hidupnya. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri majikannya dan dipenjara tanpa alasan. Ia dilupakan oleh teman-temannya yang ia pernah tolong. Namun di tengah semua kesulitan itu, Yusuf tidak pernah menyerah atau mengeluh. Ia tetap setia kepada Tuhan dan bekerja dengan rajin dan jujur dimanapun ia berada. Ia juga tetap percaya kepada mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Ia berhasil menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa lain dari bencana kelaparan. Ia juga dapat berdamai dengan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa sukses menurut Alkitab tidak ditentukan oleh keadaan atau orang lain yang menentang kita, tetapi oleh sikap dan karakter kita. Yusuf telah berhasil mencapai sukses menurut Alkitab karena ia telah bersikap setia, rajin, jujur, sabar, dan pengampun dalam hidupnya. Ia juga telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mengikuti rencananya. Dari kisah-kisah yang telah kita dengar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rahasia kesuksesan menurut Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengasihi firman Tuhan dan mentaatinya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, meneladani Kristus dalam segala hal, menjadi saksi Kristus di tengah dunia, melayani Tuhan dengan menggunakan bakat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bersikap setia, rajin, dan jujur, sabar, dan pengampun dalam hidup kita. Lalu yang terakhir yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti rencananya. Dengan menerapkan rahasia-rahasia ini, kita akan dapat mencapai kesuksesan menurut Alkitab yang bukan hanya bersifat sementara atau duniawi, tetapi bersifat kekal dan rohani. Kita akan dapat menikmati hidup yang berlimpah dan berbahagia di dalam Kristus, dan kita akan dapat mewarisi kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kita. Demikian renungan kita kali ini. Kiranya renungan ini dapat memberikan saudara penghiburan, penguatan, dan penyertaan dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.